selamat malam. Di sini saya Agnesia Pusparara Febrina dengan NPM 195305-2005 akan mempraktikkan mata kuliah konseling art terapi. Dan di sini ada teman saya Brigita Vina Krisanti, biasa dipanggil Gita. Oke, di sini saya akan mempraktikkan painting terapi dengan bahan yaitu di sini ada krayon dan juga ada 2 kertas. Nah, untuk petunjuknya sendiri, Gita di sini nanti akan yang pertama akan diminta untuk menggambar apapun yang kita rasakan, baik kecewa, sedih, marah ataupun frustasi gitu. Nah, ini tuh kayak apa yang di pikiran kita ketika kita marah atau frustasi gitu. Nah, ini juga tidak terpatok pada beberapa hari terakhir, itu bisa kayak beberapa tahun lalu gitu. Nah, itu bisa digambarin di kertas yang pertama. Lalu di kertas yang kedua ini nanti kita akan menggambarkan hal apa yang membuat kita senang gitu, kayak misalkan terpikirkan apa gitu, pantai gitu. Nah, nanti kita bisa menggambarkan apa saja yang membuat kita senang. Oke, Baik, di sini kita akan langsung mempraktekannya. Oke, jadi di sini kita udah punya 2 gambar yang udah digambarin oleh kita. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Oke. Ini gambarnya. Nah, di gambar ini tuh kita gambarin apa nih di gambar ini? Oke, jadi di sini aku gambarin kayak ada sekat gitu. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi awalnya ini kita di sekat sebelah sini. Jadi untuk yang sebelah sini itu aku gambar asrama. Nah, jadi ini adalah pintu gerbangnya, dimana dia cuma ada 1 pintu dari akses keluar ke dalam gitu. Terus habis itu untuk bangunan yang di sini itu adalah asrama putra, dan di sini itu ada gedung serbaguna, kemudian yang di sini asrama putri. Terus habis itu untuk yang di lingkup sebelah sini itu adalah untuk sekolahannya. Dan ini aku gambar, ini adalah kayak dia tuh kalau yang di sekolah aku di belakangnya itu ada kayak kebun sekolah gitu. Oh ya. Nah, kenapa aku pilih warna kuning? Karena untuk sekolah aku itu warnanya kuning gitu. Oke, jadi ceritanya itu ini pas aku masuk SMA ya. Jadi untuk SMA kan aku boarding school, jadi itu wajib asrama selama 3 tahun. Nah, jadi ceritanya itu aku dulu ketemu sama temen satu kelas aku. Jadi kita waktu kelas 10 itu satu kelas. Nah, aku nggak sengaja nih lihat pengumuman di GSG ini ada namaku sama nama dia. Nah, jadi nama kita tuh harus bawah karena emang abjadnya itu sesudah aku itu dia gitu kan. Nah, oke. Jadi aku nggak sengaja lihat nama dia itu di GSG, dan saat aku baca nama dia di pengumuman papan di GSG itu kayak udah ada feeling gitu kan ya. Jadi sekelas, padahal sebelumnya itu belum pernah kenal. Nah, terus waktu di kelas biasa kan perkenalan gitu. Terus lama-lama kita deketnya tuh bukan deket yang akur ya, lebih deket yang kayak sering berantem, betul, kayak gitu. Nah, dan kebetulan di satu angkatan itu aku sama dia itu sama kepercayaannya gitu. Ya, tapi nanti ada kelanjutannya gitu. Nah, terus dari kelas 10 kita kan emang dekat. Nah, tapi dekatnya dengan tanda kutip sering berantem gitu ya. Jadi kayak nggak pernah akur. Terus waktu itu ada suatu kejadian nih waktu mau masuk di kelas 11, waktu naik kelas 11 ya, kelas 11. Nah, di situ ceritanya kan aku orangnya dulu ini ya suka nulis ya, apa-apa aku catat. Pokoknya semua materi aku catat gitu kan. Nah, dia minjem buku aku kan ceritanya. Terus habis itu dia ini
maksa gitu minjemnya kan. Hmm. Nah jadi aku waktu nggak ngebolehin karena aku belum selesai nyatet dan nggak sengaja dia nyobek buku aku. Iya, jadi aku waktu marah dong, siapa yang Iya. bukunya disobek nggak marah kan. Bener. Terus abis itu ya karena emang mungkin kita berdua orangnya gengsian ya. Nah jadi ya udah kayak diem-dieman dan nggak mau Nggak ada yang mau ngalah dan nggak mau minta maaf gitu loh. Terutama dia sih karena udah nyobek buku aku kan. Nah, terus udah nih kita diem-dieman dan kebetulan juga waktu kelas 11 itu kan kita diacak kan. Di beda kelas. Nah jadi aku IPS 1, dia masuk IPS 2, jadi kita tambah renggang gitu kan. Enggak apa ya, nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Nah di situ kayak ngerasa kok kayak ada yang kurang gitu, beda. Terus waktu ketemu kita juga kayak sombong gitu kan, nggak gengsi mau negor satu sama lain. Nah terus waktu di kelas 11 kebetulan guru agama itu nugasin kita berdua buat bikin makalah, dan yang dikasih tahu itu dia duluan kan. Nah dan waktu di asrama itu aku inget banget jam 12 malam dong, jam 12 malam dia tuh nelfon aku dan aku kebangun terus aku angkat kan. Terus dia bilang katanya ada tugas gitu kan. Nah tapi sebelumnya aku kaget nih ya, nggak ada angin nggak ada hujan kok tiba-tiba dia nelfon aku gitu kan. Udah, tapi di sisi lain aku ngerasa senang sih, soalnya gimana ya, kan udah lama nggak komunikasi gitu. Dulunya kan kelas 10 walaupun sering berantem kan deket gitu kan, tapi semenjak ada kejadian itu jadi renggang, jadi kayak ngerasa ada yang kurangnya, tiba-tiba dianya nelfon gitu, jadi kayak aduh seneng gitu ya. Nah terus habis itu udah nih, jadi kita mulai kontekan gitu biasa kan. biasa lagi. Sebenarnya belum biasa sih itu lah. Jadi kayak ya komunikasinya kayak nyambung lagi gitu, lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Pas sebelumnya kan sama sekali nggak komunikasi kan. Nah dari situ kayak kita semakin sering komunikasi. Terus kebetulan kan kita kan percayanya kan sama tapi sebenarnya beda ya. Allah ya, seiman tapi tak seamin gitulah ibaratnya. Nah jadi habis dari itu kita kayak sering ke gereja bareng, terus ya pokoknya kan kalau di asrama ini kan tiap malam itu kan ada kegiatan pasti ya. Nah itu kadang kan kita juga ikut kegiatan bareng gitu, jadi terus semakin dekat gitu kan. Dan akhirnya kelas 11 semester 2 tuh dia nembak aku kan. Dan akhirnya setelah nah terus kelas 12 naik kelas 12 nih. Habis naik 12 kita ke GSD kan, kita lihat papan pengumuman, soalnya kan setiap tahun itu kan beda kelas kan gitu, diacak gitu kan, di random gitu. Dan kita sekelas dong, balik sekelas lagi. Nah auto seneng kan ya kalau sekelas lagi. Nah terus kebetulan nama dia sama aku tadi kan abjadnya kan atas bawah, jadi sewaktu kita ujian try out gitu kan, nah kita duduknya sampingan tuh. Nah siapa yang nggak seneng sih kan. Dan akhirnya kita lulus kan, kelas 3 udah mau lulus. Akhirnya aku keterima di Lampung dan dia di Palembang, jadi LDR gitu kan. Jadi hubungan kami itu 1 tahun setelah kelulusan itu kayak bener-bener gimana ya, renggang gitu. Di sisi lain aku sibuk kuliah di sini, dia juga sibuk kuliah di sana, dan dia itu banyak praktek, jadi kayak jarang pegang HP gitu ya. Dan dulu ya wajar lah ya, maksudnya masih peralihan dari SMA ke kuliah gitu, jadi kayak ya
masih Masih, labil iya, segala macam masih gitu kan, bingung masih sama bingung. sendiri. Soalnya kan baru pertama kali LDR juga kan. Terus habis itu si dianya juga jarang ngabarin gitu kan, dan segala macam itu. Akhirnya waktu itu setelah pengumuman ini nilai di semester 1, di semester 1 waktu RS sudah habis UAS, kan nilainya keluar. Dan aku dapat salah satu mata kuliah itu yang aku dapat nilai C. Tapi teman-teman aku di sekelas, satu kelas itu nilainya antara B plus sama A gitu ya, jadi makanya di bawah aku gitu loh. Tanya-tanya kan kenapa yang jelek cuma aku gitu kan. Nah akhirnya karena ya masih semester 1 kan, panik, gupek kok dapat nilai segini gitu kan. Padahal waktu kuliah ya kita kan berusaha semaksimal mungkin kan, udah berusaha baik. Terus di sisi lain aku juga mikir apa karena aku pacaran ya, aku mikirin LDR terus dan segala macam gitu kan. Jadi hasil aku urus nilainya itu, dan sampai di pengisian KRS terakhir. KRS sudah mau tutup tuh. Jadi waktu itu belum ada kepastian nilai aku ini mau gimana, apakah masih tetap C apa atau berubah gitu kan. Jadi aku tapi masih berusaha ngubungin dosen aku terus itu. Nah di sisi lain aku juga mikir nih, apa gara-gara aku pacarannya, apa gara-gara aku LDR ya gitu kan. Jadi kayak apa ya, di pikiran tuh kayak masih ruwet gitu kan. loh, kayak ya pokoknya kayak susah gitu loh. Nah terus dia juga ini gimana ya, nggak inisiatif gitu loh, mau nanya kenapa dan segala macam gitu kan. Padahal kan aku butuh banget kan ditanyain, butuh support gitu kan, butuh dukungan gitu. Mungkin karena dia sibuk apa gimana gitu ya, jadi dia nggak ada inisiatif buat nanyain aku. Dan disitu tuh aku tambah mikir negatif terus kan sama dia. Dan alhasil aku putusin buat udah gitu ya. Mungkin aku juga berdoa di situ kan, mungkin apa ini udah jalannya kali ya. Soalnya kan di sini juga aku menggambar 2 bangunan, ini sama tapi beda gitu ya. Nah gitu. Dan di sini aku juga gambar ada rumput sama bunga. Ini kita selain beda sama tapi beda sebenarnya. Nah kita juga beda suku gitu. Dan kebetulan di suku dia itu yang mengharuskan pasangan dia itu yang sesuku sama dia itu gitu kan. Jadi ya aku koreksi lagi, aku pikir matang-matang lagi gitu, dan mungkin keputusan yang tepat ya, yang terbaik gitu. Selain aku juga fokus ngurusin kuliah aku, yang nilai aku yang entah nggak ada kepastian tadi, dia juga bisa fokus sama kuliahnya di sana gitu. Dia juga bilang sama aku, dia orangnya katanya nggak bisa LDR gitu kan. Nah mungkin aku juga salah satu jadi pertimbangan aku buat mutusin itu keputusan itu pokoknya ya. Jadi waktu itu aku hubungin dia tuh, terus dia bilang katanya, aku masih ingat banget, yakin katanya tuh. Kan kalau jawaban kayak gitu udah kayak gimana ya, kita juga ya cuma yakin gitu kan. Jadi kayak bener nggak sih gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dia juga nggak memperpanjangin keputusan aku tadi, dan langsung nggak iyain gitu kan. Terus jadinya tapi dari situ kita masih komunikasi, komunikasinya masih baik, masih yang nggak baik sih, tapi masih ada 1-2 gitu. Masih ada percakapan gitu. Dan itu berlangsung sampai 1 semester 6 bulan lah ya. Nah pokoknya selama 6 bulan berarti itu di semester 2. Iya semester 2 akhir-akhir itu. Semester 2, jadi waktu semester 2 itu
kita masih kayak komunikasi gitu, tapi komunikasinya tuh lama-lama kayak pudar, renggang gitu. Biasanya kan sehari pasti ada yang chatting gitu, terus lama-lama kayak seminggu sekali gitu, terus sebulan sekali. terus kadang-kadang cuma ngucapin ulang tahun doang gitu kan. Iya benar. Gitu, tapi ya pokoknya rasanya gimana ya, kayak ibaratnya kita udah sama-sama dari SMA loh, ya kan, udah cukup lama juga, terus udah apa-apa bareng gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya karena ya ini ujung-ujungnya juga harus, mungkin keputusan terbaik adalah udahan gitu ya, gitu ya. Pasti berat lah ya, kayak yang udah biasa bareng gitu tiba-tiba harus hilang gitu. Dan sampai sekarang kayak masih ya, kepikiran. kadang kayak kepikiran gitu. Kepikirannya lebih ke ini sih, apa, kok nggak dari dulu aja gitu ya, kayak bukan apa ya, nyesel gitu loh maksudnya. Kenapa nggak dari dulu aja gitu kan, sebelum kuliah gitu. Jadi tambah berat gitu lah ibaratnya. Jadi tentang asrama, tentang Gia, tentang sama tapi beda ini tadi, Gita masih kepikiran, kadang-kadang masih kepikiran. Ya. Kalau untuk ini apa namanya, untuk perasaan kita gimana? Kalau untuk perasaan yang spesial itu udah nggak ada sih. Mungkin aku lebih ke apa ya, ke momennya aja sih kepikirannya. Ya, kadang-kadang masih ingat kayak momen-momen Gita sama dia itu yang dulu-dulu kayak bikin kangen gitu. Iya, kayak bikin kangen, kayak oh dulu pernah kayak gini nih gitu. Kalau misalnya kita pernah ngelewatin tempat yang kita dulu pernah lewatin nih, oh kita dulu pernah kayak gini, kita pernah lewat sini gitu. Terus kita dulu pernah ya jalan bareng, pokoknya apalagi waktu ngelewatin selama ini kan kayak bener-bener apa ya, ibaratnya setiap hari kita ketemu loh kan. Kita sekelas, kita satu asrama kan, walaupun tapi beda ya, putra putri kan, maksudnya satu lingkungan. Jadi hampir setiap hari walaupun cuma berapa jam itu pasti kayak ada ketemunya gitu kan. Jadi terus tiba-tiba LDR kan, jadi ya berat lah ya menurut aku gitu sih. Jadi ini tadi dari gambar Gita itu bisa ditarik kesimpulan kalau misalkan Gita itu menemukan seseorang di masa-masa waktu dia sekolah SMA. Iya, gitu. betul. Nah, tapi ternyata ketika dia di awal-awal masa perkuliahan ada suatu momen yang bikin kita memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu sama seseorang ini tadi gitu. Tapi kadang-kadang juga kita masih suka kepikiran tentang momen-momen yang udah dilalui gitu. Iya, betul. Orang antara cewek dan cowok. Nah, ini menggambarkan hal-hal yang membuat kita bahagia gitu. Nah, di sini kenapa kita menggambarkan ada perempuan dan ada laki-laki? Oke, kenapa aku gambar ini? Karena aku jelasin dulu ya. Aku gambar ini, gambar anak cewek itu melambangkan aku ya. Terus untuk yang bisa bikin aku ini orang baru nih. Orang baru. Jadi aku gambar dua orang cewek-cewek, terus ada bajunya warnanya biru. Artinya biru itu sama-sama biru kan, artinya aku nemu orang nih yang baru. Dan puji Tuhannya dia juga sama aku, bukan seiman tapi soiman lagi nih, bukan, tapi emang bener-bener seiman dan seamin. Terus kemudian aku juga satu suku sama dia, jadi ya sama gitulah ya. Nah, aku senengnya karena dari dulu aku tuh pengen loh dapet kayak orang yang bener-bener sama kayak aku gitu. Jadi ibaratnya kayak udah nggak ada alasan lagi kan buat udah gitu kan. Nah, akhirnya aku nemu nih waktu kuliah. Nah, aku
aku nemu dia, kita udah deket, udah kenal gitu kan. Jadi ya sebagian besar aku udah bisa lupa sama yang dulu gitu. Aku juga kan dulu sempet sendiri lama kan ya, habis dari yang masa aku SMA kemarin, SMA aku dulu, aku juga sempet sendiri lama, dan akhirnya aku nemu lagi nih yang bener-bener sesuai dengan sesuai harapan. Sesuai dengan harapan gitu. Jadi kita lebih bisa apa ya, lakuin hal-hal bareng yang kayak nggak ada batas yang bisa batas ada sekat lagi gitu loh. Ya gitulah gitu ya, kita kayak bisa pelayanan bareng, terus kayak bisa benar-benar ke gereja bareng gitu kan. Pokoknya itu yang bikin kita happy saat ini gitu. Oke, jadi di gambar ini Gita itu menemukan seseorang yang sesuai dengan harapannya di masa lalu gitu. Kita pengennya satu suku dan satu agama, jadi biar ada momen-momen yang selalu bareng gitu. Nah, dengan ini juga kita itu bisa sedikit melupakan momen-momen yang udah dilewati sama banyak melupakan. Ya, banyak melupakan orang-orang yang dahulu bareng Dita di masa sekolah gitu. Oke, di sini kita udah selesai praktek untuk mata kuliah konseling art terapi untuk yang sedih dan juga yang bahagia. Oke, di sini terima kasih Dita atas kesediaannya. Dan untuk praktiknya saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Selamat malam.